Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi diawasin dari atas? Dari langit yang luas dan kelihatannya kosong itu? Gagasan soal ada mata di langit yang ngeliatin setiap gerak-gerik kita? Ini sebetulnya cuma fiksi ilmiah atau ada benernya juga? Yuk kita bedah bareng-bareng. Bayangin deh, di atas sana ada ribuan satelit yang lagi ngorbitin bumi. Mereka ini ngebentuk jaring-jaring tak kasat mata yang nyelimutin planet kita. Nah ini kan jadi munculin pertanyaan penting nih. Dengan begitu banyaknya mata di langit, apa sih yang sebenarnya mereka lihat? Inti teorinya tuh begini, satelit itu bukan lagi cuma mantau cuaca atau bikin peta, tapi secara aktif ngawasin perilaku kita sebagai manusia. Kedengeran serem kan? Makanya yuk kita pisahin mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita periksa apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Kita pakai data dan fakta resmi biar gambarannya jernih. Gini, hal pertama yang harus kita pahami, gak semua satelit itu kerjaannya sama. Ada satelit ilmiah, contohnya punya NASA, yang misinya ya buat memahami planet kita. Datanya bahkan terbuka buat umum. Terus ada juga satelit intelijen buat keamanan nasional, yang datanya udah pasti rahasia. Jadi penting banget buat ingat, tujuan satelit itu beda-beda banget, dan ini kuncinya buat ngerti semuanya. NASA sendiri nyebut teknologi ini remote sensing atau penginderaan jauh. Tujuannya jelas banget, ngumpulin data soal sistem-sistem besar di planet kita. Ini tuh soal ngukur lapisan es, mantau kebakaran hutan, atau ngelacak badai, bukan ngikutin perjalanan Anda ke warung kopi. Nah, sekarang ayo kita ngomongin soal batasan teknisnya, karena ini faktor kuncinya. Apa sih yang sebenarnya bisa dilihat sama kamera dari jarak ratusan kilometer di luar angkasa? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. 31 cm, cuma segitu. Ini adalah resolusi paling tinggi yang bisa didapat dari satelit komersial paling canggih saat ini. Jadi, setiap piksel di fotonya itu mewakili area seluas 31 cm di darat. Tapi, apa sih artinya angka ini di dunia nyata? Dengan resolusi 31 cm, kita emang bisa dengan gampang lihat mobil, ngebedain mana truk mana sedan, atau bahkan lihat pembangunan gedung. Tapi, coba deh perhatiin lebih dekat. Nggak mungkin kita bisa baca plat nomor, apalagi ngenalin muka orang. Nah, disinilah fisika ngasih batasan yang jelas banget. Jadi, kesimpulannya gini deh. Satelit itu jago banget buat ngeliat gambaran besar, pola, perubahan skala luas, sama objek-objek gede. Tapi, buat pengawasan personal yang detail, kayak ngenalin muka atau baca tulisan kecil, kemampuannya terbatas banget. Mereka nggak bisa tuh ngintip ke dalam rumah Anda. Oke, dan ini nih yang sering banget bikin salah paham. Kalau satelit nggak bisa lihat kita secara detail, kenapa aplikasi peta di HP kita tahu persis kita lagi di mana? Nah, sekarang waktunya kita bongkar cara kerja GPS. Pertanyaan ini wajar banget kan? Rasanya tuh kayak ada yang ngelacak kita detik per detik presisi banget. Tapi ternyata mekanisme di baliknya, wah, beda banget dari yang kita kira. Cara kerja GPS itu sebetulnya komunikasi satu arah. Jadi satelit-satelit di atas sana tuh ibaratnya nonstop teriak ngasih tahu posisi dan waktu mereka. Ponsel kita di bawah sini, pinter. Dia dengerin setidaknya 4 teriakan itu, terus dia ngitung sendiri lokasinya di mana. Satelit sama sekali nggak nerima data balik dari ponsel Anda, bener-bener jalan satu arah. Biar gampang, bayangin aja satelit GPS itu kayak mercusuar. Mercusuar kan cuma mancarin cahaya biar kapal tahu arahnya sendiri. Dia nggak ngelacakin setiap kapal yang lewat. Nah, satelit GPS juga gitu. Dia itu pemandu, bukan mata-mata. Jadi, kalau ketakutan kita sama mata di langit itu ternyata keliru, terus siapa dong pelakunya? Oke, sekarang kita tunggalin dulu luar angkasa. Kita fokus ke sesuatu yang jauh lebih dekat. Benda yang ada di tangan kita sekarang. Karena disinilah sumber pelacakan yang sesungguhnya. Jadi rasa khawatir Anda soal privasi itu bener banget. Pengawasan itu nyata. Tapi kita mungkin selama ini salah sasaran. Ancaman terbesarnya bukan dari teleskop raksasa di angkasa, tapi dari software yang ada di kantong kita sendiri. Dan ini bukan teori konspirasi loh. Ini kutipan langsung dari FTC, salah satu badan pemerintah Amerika Serikat. Mereka secara resmi udah pernah nilang perusahaan yang jual beli data lokasi mentah kita, data yang bisa nunjukin kita pernah ke klinik, tempat ibadah, atau tempat-tempat yang sangat pribadi. Ini bukti konkret kalau pengawasan itu beneran terjadi di darat, bukan dari orbit. Terus, siapa pemain utamanya? Namanya broker data. Ini adalah perusahaan yang bisnisnya ya ngumpulin data lokasi dari berbagai aplikasi di HP kita. Dikumpulin, terus dijual ke siapa aja yang mau bayar.
Dan data ini jauh lebih detail dan pribadi daripada gambar satelit manapun. Oke, sekarang kita sambungin semua titik-titiknya, biar kita dapat gambaran utuhnya dan ngerti di mana sebenarnya letak risikonya. Di satu sisi, kita punya ancaman yang sering kita bayangin, satelit canggih yang ngawasin dari jauh. Tapi di sisi lain, kita punya sumber data yang sesungguhnya. Jejak digital yang kita tinggalin setiap hari lewat HP kita. Kelihatan kan pergeseran fokusnya? Oke, jadi ada 3 hal penting yang perlu kita pegang. 1, satelit observasi itu buat sains. 2, GPS itu sistem navigasi satu arah, bukan 2 arah. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, risiko privasi terbesar itu datang dari ekosistem data di ponsel kita. Jadi pada akhirnya pertanyaan privasi terbesar itu bukan soal apa yang ada di orbit, tapi apa yang ada di kantong celana Anda. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, Anda tahu nggak siapa sebenarnya yang punya data Anda?